kamu sedang duduk di rumah sambil sarapan, tiba-tiba tanah terbuka dan menelan habis rumahmu. Sementara kamu hanya punya waktu beberapa detik untuk melarikan diri. Dolina atau sinkhole terjadi saat air mengikis lapisan batuan di bawah tanah. Bencana ini bisa terjadi tiba-tiba atau perlahan-lahan seraya mengirimkan sejumlah pertanda. Sinkhole juga bisa melepaskan gas beracun dari bawah tanah, sehingga membuatnya makin berbahaya. Terkadang kapal besar juga bisa tenggelam di lautan terbuka tanpa alasan jelas. Fenomena ini biasanya disebabkan kantong-kantong gelembung udara yang dihasilkan gunung berapi bawah air ketika gunung itu tidur. Penghasil magma produktif ini tersembunyi 2.600 meter di bawah air. Saat aktif, perilaku gunung ini sama persis dengan gunung berapi di darat dan bisa menyebabkan tsunami yang destruktif. Saat berubah menjadi ganas, angin dan arus samudra mempunyai kekuatan untuk menggerakkan seluruh dinding es setinggi 9 meter menuju daratan. Fenomena ini paling sering terjadi di awal musim semi saat es mencair tapi belum meleleh seutuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan tsunami es ini menuju penghancuran. Di suatu malam musim panas yang cerah pada 1854, sebuah kapal Amerika Shooting Star sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Tiba-tiba samudra di depannya berubah menjadi putih. Apakah ini penampakan monster laut misterius? Atau mungkinkah ini tipu daya Putri Duyung? Para pelaut menamakannya Milky Sea atau lautan susu. Sinar putih itu disebabkan oleh miliaran atau triliunan bakteri berpendar di dalam air, dan hal ini masih terjadi sampai sekarang. Badai dan siklon bisa mengubah lautan menjadi bak mandi raksasa penuh busa. Saat bergerak ke pesisir, busa itu akan membanjiri seluruh kota. Untungnya, badai busa sangat jarang terjadi. Badai ini mungkin tampak tak berbahaya, tapi bisa merusak bangunan, menyebabkan banjir, dan merenggut nyawa. Ditambah lagi, kejadian ini membawa kejutan mengerikan ke daratan berupa ular laut. Menyebar dalam hitungan menit, meliputi area yang luas dengan api yang ganas. Kebakaran liar bisa menjalar dengan kecepatan mencapai 22 km per jam, dan ini adalah bencana alam yang paling ditakuti. Kebakaran berdampak pada kehidupan manusia sampai sejauh ribuan kilometer, mencemari udara dan menyebabkan masalah pernapasan. Teknologi maju sekalipun tidak bisa memprediksinya, dan mengendalikannya juga hampir tidak mungkin. Di salah satu tempat terpanas dan terkering di bumi, Gurun Danakil di Afrika, suhu sering naik melebihi 50 derajat Celcius. Bentang alam luar biasa ini mempunyai banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas-gas beracun seperti klorin dan belerang. Perairan berwarna hijau cerah, biru elektrik dan kuning ini merupakan air hujan dan air laut yang menjadi panas karena magma. Sekali salah langkah saja di sini, maka kamu akan lenyap selamanya. Saat lempeng-lempeng tektonik yang membentuk permukaan bumi berbenturan, gelombang energi kuat akan keluar. Begitulah terjadinya gempa bumi alias fenomena alam yang paling umum dan paling destruktif di planet ini. Ribuan gempa bumi terjadi setiap tahun, dan karena menimbulkan tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kelaparan, kerusakan yang ditimbulkan selalu besar. Oke, pindah lagi ke Gurun Namib di Afrika Selatan. Coba perhatikan, ada fenomena unik yang memenuhi area seluas ratusan kilometer. Bulatan aneh di pasir ini disebut fairy circle atau lingkaran peri. Diameternya beragam dari 2 sampai 15 meter. Ada teori yang menyebutkan kalau bulatan ini terbentuk oleh raya pasir. Hewan ini menggali lubang untuk menyimpan air dan memakan semua akar tumbuhan. Sehingga lubang ini tidak ditumbuhi tanaman. Teori lain juga menyebutkan fenomena ini disebabkan oleh radiasi atau tumbuhan beracun yang memengaruhi area di sekitarnya. Tahukah kamu, tidak semua petir menyambar dari langit loh. Fenomena super langka ini disebut dirty thunderstorm atau petir vulkanik, yaitu petir yang dipicu oleh aktivitas gunung berapi. Sakurajima di Jepang termasuk gunung berapi yang paling aktif di dunia. Gunung ini meletus hampir setiap hari dan melepaskan awan hitam ke udara.
Di dalamnya terbentuk petir. Saat terjadi badai, kristal es saling bertumbukan dan membentuk listrik. Beginilah proses terjadinya petir biasa. Lain halnya dengan petir vulkanik, karena yang bertumbukan justru partikel debu vulkanik, bukan kristal es. Kali ini perjalanan kita sampai di laut. Kapal yang kita naiki terus berlayar menjauhi pantai. Oke, fenomena yang akan kita saksikan ini terjadi di seluruh dunia kok. Air lautnya sangat bening dan tenang. Angin berhenti bertiup. Coba dengar, ada dentuman keras. Beberapa saat kemudian, ombak setinggi 14 meter muncul dari permukaan laut yang tenang. Untung kapalmu tetap bisa mengapung, dan ombaknya hilang begitu saja. Phew, kamu baru saja selamat dari serbuan gelombang raksasa rogue wave. Beberapa ilmuwan meyakini ombak ini muncul saat arus permukaan laut bertabrakan dengan angin sakal. Sebagian lainnya menganggap kalau ombak ini muncul akibat pertemuan arus hangat dan dingin. Teori yang paling menarik justru menyebutkan kalau rogue wave ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Menurut teori ini, ombak bisa mengubah energi kinetik pada kondisi alam tertentu. Kemudian, terbentuklah satu ombak vampir. Ombak ini menyerap dan mengumpulkan energi dari ombak lain, lalu melepaskannya dalam satu hempasan kuat. Itulah sebabnya daya benturnya kuat dan munculnya cuma sebentar. Kita sampai di perhentian berikutnya, Gurun Atacama di sebelah utara Chili. Inilah salah satu tempat terkering di dunia. Curah hujan rata-ratanya tidak mencapai 15 mm dalam setahun, tapi setiap 5-7 tahun sekali, beraneka bunga bermekaran di sini. Peristiwa ini berkaitan dengan fenomena El Niño. Saat suhu di laut naik, terbentuklah uap air di darat. Kemudian, pasir kuning di Atacama akan dipenuhi bunga berwarna ungu, putih, hijau, dan pink. Lebih dari 200 spesies bunga unik bermekaran. Namun anehnya, bunga ini tidak akan mekar kalau curah hujannya terlalu tinggi. Kita kembali ke Australia. Tepatnya di kota Wagga Wagga di New South Wales. Musim dingin di sini berlangsung dari bulan Juni. Suhunya lumayan sejuk, rumputnya juga tetap hijau, mataharinya cerah. Dari kejauhan, terlihat ada area yang ditutupi salju. Tapi saat diamati dari dekat, ternyata sarang laba-laba. Ini 100% fenomena alam loh, biasa disebut ballooning. Jadi, laba-laba melepaskan jaringan sutra di tempat-tempat tinggi seperti pohon atau tiang kabel telepon. Sutra ini tertiup angin dan laba-labanya ikut terbang. Kalau laba-labanya banyak, misalnya sampai jutaan, tentu akan terjadi migrasi besar-besaran. Pemandangan yang mengerikan pastinya. Saat hujan laba-labanya reda, area ini akan diselimuti oleh jaring laba-laba. Kebun, pepohonan, pagar, pokoknya semua yang ada di sekitarnya. Fenomena ini memang tidak membahayakan kita sih, tapi lumayan mengganggu penglihatan. Semoga tidurmu nyenyak malam ini. Di dasar Samudra Pasifik, yaitu di lepas pantai barat Amerika Utara, terdapat zona subduksi atau titik temu dua lempeng tektonik. Salah satu lempengnya menekuk dan menunjam ke bawah lempeng lainnya. Palung Cascadia membentang dari California Utara sampai Pulau Vancouver. Dasar lautnya terdorong ke bawah daratan Amerika Utara. Dasar laut di situ bergerak sekitar 4 cm per tahun, tapi bagian atasnya tertahan, sehingga lempeng Amerika Utaranya tertekan. Tekanannya terus bertambah, sehingga perlu dilepaskan. Pelepasan tekanan ini bisa terjadi dalam bentuk gempa berkekuatan 9 skala Richter. Kemungkinan area pesisir jadi amblas sedalam 2 meter, dan getarannya bergerak secara horizontal. Gempa ini bisa saja disusul tsunami di area pantai, mirip dengan gempa dan tsunami yang melanda Jepang pada tahun 2011. Menurut perhitungan para ilmuwan, dalam 10.000 tahun terakhir, area ini telah dilanda gempa bumi dahsyat sebanyak 41 kali. Yang terakhir, berkekuatan 9 skala Richter dan terjadi pada bulan Januari 1700.
Baru-baru ini, para ahli meyakini ada 37% kemungkinan terjadinya gempa berkekuatan 7,1 skala Richter dalam 50 tahun ke depan. Badai matahari, The Big One. Kita beruntung loh, karena salah satu fenomena semburan matahari terparah sepanjang sejarah terjadi saat peradaban kita begitu tangguh menghadapi amukan matahari. Inilah yang dikenal sebagai peristiwa Carrington dan terjadi pada bulan September 1859, jauh sebelum teknologi modern berkembang. Gelombang plasma dan medan magnet besar meliputi lapisan magnetik pelindung bumi, mengakibatkan terjadinya badai matahari dahsyat. Kemudian muncul aurora benderang yang menghiasi langit. Tapi selain cahaya indah ini, muncul juga arus listrik disertai badai yang menimbulkan dampak serius. Sistem komunikasi telegraf di Eropa dan Amerika Utara mati total. Terjadi kebakaran dan penyuplai daya yang terputus terus saja mengirim pesan ke telegraf yang sudah mati. Pada tahun 1989, badai matahari dahsyat lain kembali menerpa bumi. Dampak terparahnya dirasakan di Quebec, Kanada. Jaringan listrik di sana mati total, dan 6 juta orang terlantar tanpa listrik. Karena semburan matahari sering terjadi, beberapa ilmuwan memperkirakan badai kuat lain juga akan segera terjadi. Mereka menamakannya The Big One. Badai matahari dahsyat seperti ini cuma terjadi tiap 500 tahun sekali. Para ilmuwan meyakini badai ini cukup kuat sehingga bisa memutus sistem listrik dan komunikasi di seluruh dunia selama berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun.